Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada hari ini kita bersyukur buat semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, Tuhan kami sangat baik. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami, dimanapun kami berada, kiranya Roh Kudus boleh menjamah kami, hadirat-Mu boleh memenuhi seluruh kehidupan kami. Dan kiranya hari ini kami akan bersuka cita, bersorak-sorai untuk meninggikan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita serukan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama serukan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita serukan Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, haleluya. Raja mulia, sama-sama sekali lagi kita serukan. Raja mulia, terima kasih Tuhan. Engkau agung, Engkau perkasa, Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami. Engkau Raja yang termulia, Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami membawa pujian kami membawa pengagungan kami buat Allah yang sangat-sangat mengasihi setiap hidup kami.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, oh how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, oh how great thou art. Sekali lagi, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, oh how great thou art, how great thou art, oh how great thou art, how great thou art, how great thou art. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang perkasa. Haleluya. Kau Tuhan yang layak kami puji, Kau Tuhan yang layak kami sembah, Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. How great is Engkau, tinggikan Tuhan. Sing with me, how great is our God, and all will see
Tuhan yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, katakan Allah Maha Kuasa. Sama-sama, dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. Sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kami bangga punya Allah yang besar. Pengakuan kami terhadap Tuhan kami menentukan perjalanan hidup kami menang atau kalah. Hari ini kami disertai oleh Allah yang besar. Hari ini masalah boleh ada, tetapi kami punya Allah yang besar yang sanggup menyelesaikan semua pergumulan kami, sakit penyakit kami, dan apapun juga yang sedang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu berkata, bersama dengan Yesus kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada alasan untuk menyerah, tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk khawatir. Karena kami disertai oleh Raja di atas segala raja. Apapun kondisi kami, sakit apapun yang sedang kami alami, pergumulan apapun yang sedang kami jumpai, kami punya Allah yang besar yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Oleh karena itu hari ini berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu hanya seorang hamba. Minta tuntunan Tuhan dan pengurapan Tuhan, sehingga menit-menit ke depan adalah menit-menit hadirat Allah dinyatakan buat setiap kami, dan nyatakan mujizat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada. Katakan sama-sama, luar biasa. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Menyapa setiap saudara, khususnya yang ada di Pulau Sumba yang sampai hari ini masih online dan mereka terberkati luar biasa. Saudara-saudara dari Flores, Borong dan semuanya. Yang Lombok, Pak Usodo, dan juga beberapa teman yang lain di Bali, persekutuan-persekutuan yang ada di Bali. Dan juga ada Surabaya, Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu. Shalom bagi ini, sehat selalu. Kurangi makan apa itu, rujak cingur, dan biarlah tetap sukacita dan suaranya tambah bagus. Dan juga saudara-saudara yang di Jakarta, Singapura, Malaysia, Taiwan. Pak Gunawan, thank you banget. Dan juga membagikan di Australia dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa saya setiap saudara dimanapun saudara berada, yang sedang ikuti program ini ibadah bersama, mengalami mujizat Tuhan. Katakan sama-sama, masih ada mujizat. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, katakan sama-sama, masih ada mujizat. Amin. Saya selalu menemukan mujizat di tengah-tengah ketidakmungkinan. Praise God, Tuhan kita hidup dan berkuasa. My God is living God. Jangan pernah tidak percaya
Karena perjalanan saya pribadi sebagai hamba Tuhan dan melayani, selalu mujizat-mujizat apa yang tidak pernah dipikirkan itu disediakan oleh Allah. Oleh karena itu hari ini kita membahas satu hal yang sangat menarik buat kita semuanya. Tapi bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, sekarang ada pasukan-pasukan doa, hampir 15 pendoa yang ada di belakang saudara mendoakan supaya terjadi mujizat atas saudara. Ada kubu-kubu doa yang sedang dibangun dan sangat luar biasa mendoakan setiap saudara. Hari ini kita membahas tentang satu virus yang lebih bahaya daripada apa itu? Virus yang baru berapa namanya pagi? Corona. Bahkan yang terbaru sekalipun. Yaitu apa itu? Apaan tuh? Ini dia. Virus yang namanya khawatir. Katakan sama-sama khawatir. Makanya saya bagikan don't worry. Boleh ditambahi tulisan garis merah. Be happy. Jangan pernah khawatir. Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Virus khawatir melanda anak muda tentang masa depan. Kira-kira nanti saya married sama siapa ya? Jodohku siapa? Melanda anak-anak bangku kuliah. Kira-kira IP-ku berapa ya? Praise God. Anaknya Pak Hengki mendapatkan anugerah Tuhan, harus kompetisi dengan tingkat internasional dan juga ngalami IP yang sangat bagus. Anaknya Bang Rino juga sama saudaraku. Lomba internasional mendapatkan satu penghargaan emas yang sangat luar biasa. Ada banyak orang yang khawatir. Yang di kampung khawatir. Yang di kota yang khawatir. Yang miskin khawatir. Yang kaya khawatir. Ada apa-apa juga khawatir. Oleh karena itu sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Katakan sama-sama don't worry. Jangan khawatir. Kalau di samping saudara sedang melakukan program ini, saudara ada di mobil, saudara sedang lagi setir, saudara lagi di apartemen saudara, saudara lagi di rumah dimanapun saudara berada, katakan sebelah kiri sebelah kananmu, don't worry, be happy. Amin, 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 amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, ini virus yang sangat berbahaya. Makanya di awal khotbah tadi saya katakan, El Shaddai, kita punya Allah yang gede. Lebih besar dari semua yang saudara hadapi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Apa itu khawatir? Coba kita bahas bersama-sama. Khawatir adalah perasaan cemas, gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti. Yang belum pasti loh ya. Atau yang mungkin terjadi yang mungkin terjadi di masa depan. Kata yang dipakai kata khawatir adalah merim now. Yaitu apa artinya? Mencakup perasaan cemas, kalut dan pikiran yang tidak fokus. Kata ini rupanya merim now digunakan untuk menyinggung saudara dan saya. Untuk digunakan untuk mengkritik saudara dan saya. Yang punya kekhawatiran berlebihan dengan hal-hal satu, materi. Karena dianggap sebagai tanda hati yang tidak percaya pada Allah. Atau tidak mengutamakan kerajaan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Ini digunakan untuk membuat saudara mengkritik saya dan saudara yang suka khawatir, yang sudah bingung dan semuanya. Tentang materi secara khusus. Makanya saudara dalam Alkitab, ketika digambarkan kalau engkau memilih Mamon, karena hampir sama saudaraku, posisi Tuhan dan juga Mamon. Ada banyak orang lupa, saudaraku. Baru saja saya memberikan selamat buat satu anak muda yang sukses di Surabaya. Di tengah-tengahnya kuliahnya dia di insurance. Dan apa yang terjadi, dia sukses dan
mendapatkan reward. Saya cuma bilang, selama kau mengandalkan Tuhan, semua yang kau buat akan berhasil. Dan tetap rendah hati, dan ini baru pintu. Ada banyak orang khawatir tentang materi, makanya sebisa makan kalau orang memilih materi, kebanyakan akan kehilangan waktu dan kehilangan Tuhan. Tapi kalau memilih Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah, all this thing, semua akan ditambahkan kepadamu. Mungkin sudah berkata, pendeta Pak Wahyu, bagaimana mungkin kos-kosan belum bayar? Bagaimana mungkin cicilan apartemen belum dibayar? Bagaimana bayar SPP, anak sekolah, semesteran, hutang dan semuanya? Stop! Tuhan sudah mengajarkan buat kita hari ini. Saya berdoa Tuhan berbicara khusus kekhawatiran tentang materi. Coba lihat ayat ini sangat luar biasa. Baca sama-sama dengan saya, 2, 3. Janganlah hendaknya apa? Kamu khawatir tentang apapun juga. Saya ulang, sama-sama. Ayo yang di rumah, yang di apartemen, yang di toko, yang bisa baca di dalam perjalanan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun juga. Jodoh, keuangan, bisnis, usaha, pekerjaan, tentang apapun juga. Saudara bisa terjemahkan tentang apapun juga apa yang sedang saudara hadapi. Karena apa yang kita pikirkan itu berbahaya. Apa yang saudara pikirkan, yang kita pikirkan akan terjadi. You would think, apa yang kau pikirkan itu akan terjadi. Jika kita berpikir khawatir, terus kekhawatiran melanda. Jika kita pikir takut, ketakutan menguasai. Jangan-jangan, yang jangan-jangan itu bahaya, Bu. Nggak usah jangan-jangan. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, pikirkan itu. Keren banget ayat ini. Apapun juga, tetapi apa? Rahasianya apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepadalah dalam doa. Kalahkanlah musuhmu dengan doa. Kalahkan khawatirmu dengan doa. Kalahkanlah sakitmu dengan doa. Doa besar kuasanya, katanya Pak Robert Louis. Nyatakanlah dalam doa dan apa? Permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana menghilangkan khawatir tentang apapun juga? Saudaraku, nyatakan dalam doa. Curhat menghasilkan mujizat. Curhat sama Tuhan. Yang kedua, nyatakanlah permohonan dengan ucapan syukur. Wow. Jangan sekali-kali bersungut-sungut. Saya mungkin minggu lalu saya pernah sharingkan testimoni, saksikan. Satu saat saya sudah pakai mobil yang Alphard perlu vitamin ABV. Karena kotanya di Sumba ini kecil, belum besar. Saya sudah pakai 0 kilo pelayanan. Saya punya mimpi kalau sampai saya ada mobil kecil, saya akan berikan mobil ini pakai untuk salah satu pendeta, tim penatua kami. Kemudian kami diberkati mobil kecil, saudara. Sudah saya pakai sekitar 5 tahun. Saudaraku, saya tidak bersyukur. Saya pakai mobil itu dan beberapa minggu lalu saya berkata, aduh Tuhan, rasanya bosen ya pakai mobil warna putih terus menerus. Sudah 5 tahun, bannya begini dan sebagainya. Seperti bersungut. Saudaraku, saya tidak bersyukur dengan kendaraan si putih ini. Saya pulang ibadah 3, mundur di tiang gereja bawah. Des, kaca belakangnya pecah. Tuhan ngomong apa? Kamu tidak bersyukur dan kamu bersungut-sungut. Saya cuma bilang, siap salah Tuhan. Saya bertobat. Jadi rupanya jangan pernah bersungut. Tuhan tidak suka kita bersungut-sungut. Everything, apapun yang ada, kita mengucap syukur karena menghasilkan mujizat dan kuasa Tuhan. Apapun kondisi saudara. Amin. Ada satu pernyataan
tentang khawatir, fakta, riset yang dilakukan oleh Don Joseph Gowe. Salah satu penulis buku The End of Stress. 85%, dengar baik, menurut penulis buku The End of Stress, Pak Yosef, 85% kekhawatiran tidak pernah menjadi kenyataan, Pak, Bu. Jadi Anda khawatir, tidak ada alasannya dan tidak akan terjadi. Tergantung respon kita. Amin, 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 amin. Makanya jangan izinkan apapun yang terjadi yang kita jumpai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Karena tidak ada faktanya akan terjadi. Tidak masuk akal. Fakta yang menarik lainnya, dari 15% kekhawatiran yang terjadi, sebanyak 72% bisa diatasi melebihi ekspektasi dan membuktikan kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Rupanya lewat kekhawatiran yang saudara jumpai. Ketika respon kita benar, kita bisa mendapatkan satu pelajaran yang berharga. Namun sebagai warning, Matius 6:27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat mendapatkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mungkin sudah bertanya, pendeta, apakah Pak Pendeta pernah khawatir? Yes. Apakah pernah khawatir? Yes, saya khawatir. Tapi setiap bangun pagi password saya cuma bilang, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, khawatir banyak hal. Peperangan dalam pikiran. Dan pendeta Hengki juga sama, Pak Emu juga sama. Dan setiap kita pernah sama mengalami kekhawatiran. Kalau khawatir itu wajar. Tapi kalau dikuasai kekhawatiran terus menerus. Ingat, menurut The End of Stress, 85% tidak akan terjadi. Oleh karena itu hari ini, bagaimana kita bisa terhindar dari kematian, dari kekhawatiran. Di tulisan saudara di depan, ada slide saudara. Yang pertama yang kita bahas dengan singkat adalah God is in control. Yang kedua, trust in God plan. Focus on the present. Yang kedua ada pray and seek God guidance. 4 hal akan kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana saudara dan saya terhindar sebagai manusia yang kadang khawatir. Anak di luar kota khawatir. Sama menantu khawatir. Suami keluar kota sendirian khawatir. Suami ketika keluar negeri khawatir. Semua khawatir. Anak saya yang kecil ambil jurusan dokter di Maranatha. Sama seperti anaknya Pak Hengki baru masuk. Satu saat dia bilang, "Pak, saya harus bakti sosial sebagai seorang dokter di salah satu puskesmas yang dari Bandung, itu sekitar perlu 4 jam. Saya malam tidak bisa tidur, saudara. Saya khawatir, karena harus setir sendiri jam 5 pagi. Saya bilang, Agnes, doakan, Papa doakan ya, dan hati-hati, saudaraku. Immanuel Allah beserta. Khawatir, anak nyetir sendiri 4 jam. Dari Bandung ke puskesmas di salah satu kampung. Tapi ada Tuhan yang menjawab setiap kita, yang melindungi setiap kita. Jangan khawatir. Saya biasa konseling dengan ibu-ibu, mama-mama yang anaknya sekolah atau kuliah di luar kota. Atau di luar negeri. Teman-teman di Jakarta juga sering cerita. Tolong bro, anak saya yang ada di Taiwan bro. Tolong anak saya yang ada di China bro. Tolong jangan sampai hanya bro yang kenal dan dia dengar suara bro, katanya. Bro pendeta. Saudaraku, kadangkala kita terlalu khawatir tentang anak-anak. Padahal anak di sana dalam perlindungan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan malaikat lebih banyak? Karena untuk melindungi setiap manusia. Amin. Bagaimana kita bisa
menyerahkan kekhawatiran. Yang pertama, yang akan kita bahas bersama adalah God is in control. Tuhan memiliki kontrol atas apa? Segala sesuatu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Coba saudaraku, saya coba mengambil satu pengertian dalam bahasa Yunaninya. Ho theos en exousia estin. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Coba terjemahan bagus. Theos adalah Tuhan atau Allah, theos. En exousia dalam kontrol atau dalam kuasa. Pak, Bu, bisnismu dalam kontrolnya exousia. Rumah tanggamu dalam kontrolnya exousia. Suamimu dalam kontrol exousia. Sekalipun pergi sendirian. Estin berarti adalah atau ialah. Jadi artinya God is in control. Hotheos and exousia estin artinya bahwa Tuhan semua dalam kontrolnya. Tuhan tidak perlu khawatir. Amin. Sering saya katakan dalam doa-doa. Tidak ada penyakit yang berat. Tidak ada penyakit yang ringan. Semua diselesaikan di atas kayu salib. Tidak ada masalah yang berat. Tidak ada masalah yang ringan. Semua diselesaikan di atas kayu salib. Sudah selesai. Artinya kemenangan sudah dijamin atas kita. Dalam kontrol atau dalam kuasa Tuhan. Amin, 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 amin. Jadi saudaraku, satu saat saya pergi ke Turki. City tour di Turki. Saya mengajak satu pengusaha yang mau ikut satu keluarga. Saudaraku, saya kaget ke Turki, semua dokumennya dibawa di tas yang besar. Saya bilang, apa ini bro? Saya tanya, dokumen-dokumen di bawah, ditenteng. Terlalu khawatir, sehingga dokumen pun harus dibawa ke luar negeri, saudaraku. Saudaraku, oleh karena itu kita melihat bahwa percayalah, istrimu dalam kontrolnya Tuhan, suamimu dalam kontrolnya Tuhan, anak-anak dalam kontrolnya Tuhan, bisnis dalam kontrolnya Tuhan, masa depan dalam kontrolnya Tuhan, semua berada dalam kontrolnya Tuhan. Ketika kita bicara God in control, yang pertama artinya Tuhan memiliki kedaulatan atas segala sesuatu. Satu saat ada orang yang telepon sama saya, Pak, suami saya pergi ke Bali dan check in di hotel. Saya cuma bilang, kalau Tuhan mengontrol, Tuhan memiliki kedaulatan, tidak akan bisa buat apa-apa, saking cemburunya, saudara. Tapi yang kedua adalah omnipotent, dia memiliki kuasa yang tak terbatas kuasamu Tuhan. Gimana itu Pak Igi? Atas kuasamu Tuhan, semua kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Amin, 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 amin. Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Yang kedua adalah omniscient. Dia memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Saya heran dan bingung, saudaraku. Beberapa minggu yang lalu ada anaknya salah satu diaken muda kita, namanya Nana, harus lomba internasional sains di Jakarta, kelas internasional bersama dengan SMA negeri yang ada di WK Bubak Sumatera. Dan saudaraku, saya cuma berdoa dalam nama Yesus, kecerdasan dan kepintaran turun atasmu, Roh Kudus menguasai engkau. Saudaraku, praise God. Ketika diutus di Jakarta, dapat medali emas. Tuhan luar biasa. Dari Sumba, lulusan Tunas Daud Jaya.
Anaknya pendeta Hengki. Juga kelas internasional harus karyanya, saudaraku. IP-nya keren, 3,7, lulusan tunas Daud. Dan seringkali anaknya Koaming, namanya siapa itu Pak Enggi? Victor dan Vicky dan sama anak kecil 2 kembar. Selalu setiap ujian minta doakan Roh Kudus yang menjadi sumber kepintaran. Makanya di gereja setiap hari Minggu pagi yang ibadah pertama, orang tua bersama anak-anaknya selalu hamba-hamba tumpangi tangan. Pintar, cerdas, berhasil. God in control. Ada satu kunci. Bagaimana mengetahui bahwa Tuhan itu mengontrol kedaulatan Allah, kuasa Allah, kehebatan Allah berkuasa atas kita. Kita mesti sadar di slide saudara, the key point yang pertama, God plan, Tuhan memiliki rencana sempurna bagi kita. Yang kedua, God timing. Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk melakukan satu kejadian yang dahsyat atas kita. Yang ketiga adalah God provision. Tuhan itu menyediakan atas kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau bicara masalah God in control, yang pertama yang perlu diingat adalah everything apapun yang terjadi, Tuhan memiliki rencana bagi kita. Dulu waktu kalau 19 tahun yang lalu, saya tim penatua yang ada di Mataram bersama pendeta Roni Daud dan kita tim penatua. Satu persatu mendapatkan inspirasi pewayang dari Tuhan. Pak Roni buka Malang, Pak Herol buka Balikpapan, Pak Yoyok dipersiapkan di Mataram. Saya mendapatkan suara yang khusus, pergi ke daerah yang orang tidak bisa bahasa Jawa di Sumba. Sumba dulu belum ada Indomaret, belum ada Pakmat, belum ada Alfamart, masih sepi. Sampai ada satu pengusaha dia akan berkata, Pak Wahyu, ini ngapain pergi ke Sumba, tidak ada listrik. Saya cuma bilang, ikut yang di atas. Istrinya Pak Robert Louis di Surabaya berkata, Wahyu, kenapa kamu mau di Sumba, kenapa ada di Surabaya? Saya cuma bilang, Ci, ada Tuhan. Kamu pikir di Surabaya ada Tuhan? Ada, tapi saya taat yang di atas. Di Singaraja orang tanya begini, Pastor, kenapa pastor ini doktor? Maaf kata bukan untuk apa-apa. Tapi kenapa mau di desa? Saya bilang, disuruh oleh Tuhan. Rupanya Tuhan punya God plan, rencana yang sempurna buat bagi kita. Satu saat ada notaris yang notabene orang Sumba asli. Tapi dia Jakarta mandate, Amerika mandate. Satu pesawat, waktu saya suruh mendoakan kantor notarisnya. Kamu itu akan diberkati di sini. Rezekimu di tempat ini. Masa Pak Pendeta? Yes. Satu saat dia mau meret, betul Pak. Naik pesawat, boarding sama-sama di pesawat pulang dari Bali ke Sumba. Betul Pak. Betul kata Pak Pendeta. Saya perlu dana untuk Event merit, dicukupkan ratusan juta. Praise God. Jadi Tuhan punya rencana yang sempurna atas kita. Jangan salah paham Bu, Pak. Dan yang kedua, Tuhan bergerak berdasarkan waktu. Dan Tuhan selalu menyediakan. Katakan sama-sama, God is in control. Semua dikontrol Tuhan. Katakan sama-sama, Dia sutradara yang baik. Kenapa saya menghadapi masalah? Dia sutradara yang baik. Tapi yang kedua yang kita bahas adalah trust in God plan. Percaya pada rencana Tuhan bagi kehidupan kita, men. Oi Pak Bu, inilah hidupnya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku. Amin. Percaya pada rencana Tuhan ini sulit saudaraku. Karena manusia punya rencana sendiri. Kenapa? Yang pertama, kita percaya kepada rencana Tuhan. God plan is perfect. Rencana Tuhan itu sempurna.
dan tidak dapat diubah. Seringkali saya ketemu dengan orang tidak mengerti kehendak Tuhan. Dipaksa oleh Tuhan dengan satu kejadian harus melakukan satu hal itu. Yang kedua, God plan is personal. Rencana Tuhan itu khusus untuk setiap individu. Mungkin saudara berkata, apakah dia tahu saya Pak? Yes, sekalipun di kampung, di desa, anak kecil, anak besar. Sudah tua, senior, junior. Tuhan tahu. He knows my name. Ada lagu, He knows my name. Sekalipun nama, kalau saya memberkati anak-anak yang diserahkan, kadang saya berpikir, namanya agak sulit-sulit. Namanya anaknya Pak Emu yang kecil siapa Pak? Pak Emu? Siapa? Namanya agak sulit, anaknya Pak Pendeta John juga agak sulit. Tapi saya mau kasih tahu sekalipun namanya Puanjang, God's plan is personal. He knows my name. Apakah dia tahu bahwa saudara sedang tidak punya duit? Yes, dia tahu. Apakah tahu saudara sedang alami pergumulan? Yes, dia tahu. Apakah saudara sedang tahu bahwa saudara sedang membutuhkan jodoh? Yes. Tuhan tahu. Yang ketiga, kenapa kita trust in God plan? Percaya kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. God's plan is purposeful. Rencana Tuhan purposeful. Memiliki yang baik bagi kita. Yang setuju katakan amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu apa? Tulisan paling bawah, ayat paling bawah. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Ayo sama-sama mempercayai rencana Tuhan. Trust in God plan. Karena rencana Tuhan pasti indah. Perfect. Personal pribadi buat saudara dan saya. Dan juga purposeful. Baik bagi kita. Saudaraku, kadangkala kita sebagai manusia, kadangkala kita keras kepala dan kepala keras. Kadangkala saya memberikan konseling kepada suami istri, dia bilang, Pak Pendeta, suami saya, istri saya keras kepala. Suaminya bilang, istrinya bilang, istri suami saya kepala keras. Sama-sama dilembutkan. Amin. Suatu saat ada satu diaken kita. Ayo cepat bangun, saya bilang. Aduh Pak, mana kita bisa sepakat. Saya ke kiri, istri saya ke kanan. Kalian kan tinggal gesek saja. Kalau saya kan perlu berdoa untuk bangun rumah, saya bilang. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Bicara masalah suami istri. Minta apa saja akan diberikan kepadamu. Ayo belajar, aku berserah. Berserah kepada rencana Tuhan. Trust in God plan. Jangan curiga sama Tuhan. Amin, 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 amin. Saudaraku, hari-hari ini saya sedang dibawa untuk mengucap syukur untuk semuanya, everything. Situasi apapun. Saudaraku, kok saya kadang-kadang tanda tanya, kenapa kok seperti ini Tuhan? Tuhan sepertinya membuka mulut saya. Terima saja, mengucap syukur. Di balik ini ada sesuatu yang dahsyat. Praise God. Dia tahu nama saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Dia tahu sakit saudara. Dia tahu apa artinya penderitaan yang sedang kau jumpai. Suatu saat di ibadah, saya terima tamu jadi aser. Saya ditunjukkan satu orang, doakan dia. Sambil minyak urapan sementara doa berkat. Saya datang dan
mengurapi, Bu, boleh saya doakan? Mereka menangis menjadi-jadi. Karena Tuhan sedang jamah dia. Dan dia bilang, tepat Pak Pendeta. Fraska. Oleh karena itu hari ini, jangan pernah khawatir dan meragukan Tuhan. Amin. He knows my name. Dia tahu nama saudara. Mungkin nama Wahyu terlalu gampang diingat. Tapi nama Franciscus Kaverius Wahyu Setioyowo Subroto Ngondol. Sepanjang sekali saudaraku. Sulit diterjemahkan. Tapi dia tahu nama saudara. Dia tahu nama Tony. Dia tahu nama Debbie. Dia tahu nama Gunawan. Dia tahu nama Evelyn. Semuanya dia tahu. Dan dia punya paket rencana secara individu buat saudara. Makanya bersyukurlah, jangan khawatir. Kenapa sering terjadi tabrakan dengan rencana Allah? Coba lihat baca. Your plan B is God plan A. Baca sama-sama dengan your plan B is God plan A. Saudara punya rencana B, Allah sedang merencanakan rencana A yang lebih baik. Amin. Oleh karena itu, ayo mengikuti rencana Tuhan. God plan for you. Dalam bahasa Ibrani, Macasafa. Katakan sama-sama Macasafa. Kayak nama kue berarti rancangan, perencanaan, atau pemikiran atas kita. Saudara dan saya bukan saja diciptakan saat lahir. Sekalipun mungkin saudara nyanyi, Pak saya tidak tahu bapak saya siapa. Anak siapa, aku anak siapa. Tak perlu bertanya, jawabnya ada di atas sana. Oh, rek ketik spasi Wahyu akan dapat jawaban dari handphone saya sendiri. Saudaraku, Tuhan itu punya rancangan. Tidak sekedar lahir. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak jelas. Saudaraku tidak jelas. Waktu bapak saya sudah punya keluarga, sudah cuma istri. Dinas di Banyuwangi. Saudaraku, dia tembakkan ke atas, das! Dipaksa lahir saya. Sepanjang masuk sekolah pendeta saya nangis. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dilahirkan dari keluarga seperti ini? Tuhan cuma bilang, why not? Kenapa tidak? Karena bukan kelahiranmu sekarang ini. Tapi ketemu Yesus yang membuat Macasafa. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya perencanaan, atau Tuhan pemikiran, punya pikiran. Tadi ada satu WA yang berkata, Pak rasanya saya terlalu berat dengan pernyataan orang, omongan orang. Saya pengen bunuh diri, stop. Hidupmu berharga. God plan for you. Hati-hati dengan perkataan kita. Amin. Jadi yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana menghilangkan khawatir. God is in control. Kita dalam kontrolnya Tuhan. Yang kedua, trust in God plan. Tuh percayalah kepada rencana Tuhan. Situasi apapun. Yang ketiga, focus on the present. Fokuslah pada saat ini dan jangan khawatir tentang masa depan. Matius 6:34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Jadi rupanya yang kedua adalah, yang ketiga adalah, yang buat kita adalah fokus. Katakan sama-sama, fokus. Satu saat ketika saya berkunjung ke anak saya yang ada di Malang waktu sekolah Koryesu. Saya beli satu mainan yang untuk lempar yang dipakai bundaran itu sudah kayak panah itu. Set. Kalau tidak fokus tidak dapat tengah. Mungkin lingkaran yang ketiga, keempat. Rupanya fokuslah pada saat ini. Karena Alkitab berkata sebab jangan khawatir tentang apapun juga. Sebab besok punya kesusahan sendiri.
Sering saya katakan bahwa kalau kita menunggu kebahagiaan, kita akan bahagia hari itu mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau kita menunggu bahagia, kita akan menunggu selamanya, Pak Bu. Makanya Alkitab berkata, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Hari ini putuskan, life is a choice. Putuskan untuk tidak khawatir. Putuskan untuk berkata, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, fokus on present. Fokuslah pada saat ini. Kenapa saudara? Saya belajar teori kepemimpinan. Bahwa setiap 2 menit sekali kita dihadapkan kepada keputusan. Dan kalau keputusan itu salah, akan jadi masalah. Tapi firman Tuhan berkata, saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Fokus itu penting. Fokus kepada kerajaan Allah. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada sakit hati. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada sakit. Tapi fokuslah kepada salib Kristus yang merubah keadaan kita. The power of focus. Kekuatan fokus mengacu pada kemampuan untuk memusatkan perhatian dan energi pada satu tujuan atau satu tugas sehingga mampu mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih efektif. Rupanya ketika kita fokus, hasilnya akan membawa hasil yang lebih baik. Ketika kita fokus kepada kerajaan Allah, semua ditambahkan kepadamu. Ada satu buku saya pernah baca. Ketika engkau berfokus kepada Allah yang besar, engkau akan mengalami kemenangan. Tapi jika engkau berfokus kepada masalah, engkau akan mengalami kekalahan-kekalahan. Hari ini apapun yang terjadi, ayo fokus kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup menyelesaikan semuanya. Katakan sama-sama, fokus. Ketika orang tidak mulai fokus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika seseorang mulai tidak fokus. Tidak fokus ibadah, tidak fokus melayani, tidak fokus kerja. Hasilnya tidak maksimal. Salah satu kesuksesan daripada Apple, Steve Jobs, dia berkata, cintailah pekerjaanmu. Cintailah pelayananmu. Cintailah Tuhan. Cintailah. Ketika suami mulai tidak fokus kepada istrinya, berbahaya. Ketika anak-anak kuliah tidak fokus kepada kuliahnya, berbahaya. Ketika kita tidak fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, bonusnya tidak akan tercapai. Tapi ketika mulai fokus yang salah, sering saya katakan, ketika engkau fokus kepada dunia ini, engkau kehilangan Tuhan. Tapi ketika engkau fokus kepada Tuhan, semua engkau akan mendapatkan segalanya. Sukacita, bahagia. Oleh karena itu fokuslah kepada Tuhan dan jangan pernah khawatir. Yang terakhir, pray and seek God guidance. Berdoalah dan carilah bimbingan Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Amin, 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 amin. Untuk menghilangkan kekhawatiran yang seperti virus yang merajalela. Berdoalah dan carilah bimbingan Tuhan dalam menghadapi kesulitan. How to pray for God guidance. Bagaimana cara Tuhan menuntun kita di dalam doa? Yang pertama, carilah hikmat Tuhan dan percayalah bahwa Ia akan memberikan bimbingan. Suatu saat ada anak remaja kita, pemuda kita. Saudaraku, besok ujian, malam itu ada Natal besar-besaran di gereja kita. Seluruh cabang diundang. Dia kebimbang saudaraku, antara harus ikut ibadah Natal atau belajar untuk ujian. Saudaraku, Tuhan itu bisa bicara dengan anak remaja, pemuda sekalipun. Tuhan bilang tutup, berangkat. Dia ke gereja.
Saudaraku, pulangnya dia buka lagi. Tuhan bilang, tutup, istirahat. Jam 5 sama Tuhan dibangunkan. Saudaraku, seperti layar lebar. Pertanyaan dan jawabannya. Besok dia ujian. Semua yang seperti di LED layar lebar tadi. Yang keluar di ujian, dia sehingga dapat 100. Kalau Tuhan bisa bicara kepada anak kecil, membimbing anak kecil. Why not? Kenapa tidak dengan kita? Orang yang lebih dalam lagi. Yang dekat dengan Tuhan. Yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa minta bimbingan Tuhan. Berdoa mencari bimbingan Tuhan. Yang kedua adalah pray with humility. Berdoa dengan rendah hati. Ada orang berdoa dengan kesombongan, ada berdoa dengan yang rendah hati. Ada orang menabur dengan rendah hati, ada yang orang menabur dengan tujuan tertentu. Tapi saudara punya tujuan yang baik. Yang ketiga, listen to God's voice. Dengarkan suara Tuhan. Amin. Dengarkan suara Tuhan. Bisakah kita dengarkan suara Tuhan? Bisa. Saudaraku digambarkan seperti suami istri. Kalau saudara suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah, baunya, aromanya saja 1 kilometer sudah bisa. Suaranya, dehemnya sudah bisa. Sudah dengar, oh ini istri saya, ini suami saya. Langkah kakinya, sok, 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 sok. Kita akan apa? Kita akan bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan, mana suara diri sendiri. Suara Tuhan membawa salut. Ketika Tuhan utus saya ke Sumba. Yang paling terakhir. Selama masih ada iman. Masih ada mujizat. Selama masih ada doa. Ada perkara-perkara yang dahsyat. Why? Kenapa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya, believer, tidak ada perkara yang mustahil. Mengingatkan kembali kesimpulan dari don't worry, be happy. Yang pertama, sadar dan ingat, God in control. Semua dalam kontrol dan kedaulatan Tuhan. Yang kedua, trust in God plan, percaya akan rencana Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Tapi yang ketiga, focus on the present. Fokus sedang apa yang saudara hadapi. Fokus kepada salib, fokus kepada Yesus. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku. Berdoa dan cari bimbingan Tuhan. So pasti kekhawatiran, ketakutan akan sirna dan Tuhan akan bekerja atas hidup saudara. Mungkin saudara berkata, pendeta, perusahaan saya, Pak Wahyu, rumah tangga saya. Pak Wahyu, cucu saya. Pak, masa depan saya. Pak, ekonomi saya. Pak, keuangan saya. Pak, cicilan saya. Percaya kepada Tuhan. Masih ada mujizat. Jangan izinkan khawatir. Karena orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Sementara persiapkan roti dan anggur, saudara. Jika saudara dengarkan program ini sedang sakit, saya berkata jangan bimbang. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kuasa Yesus. Oleh karena bilurnya menjadi sembuh. Tidak ada rumah tangga yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada ekonomi yang tidak bisa dipulihkan. Saya sudah melayani beberapa orang yang dulunya kolab. Tapi ketika memulai dengan Tuhan, bangkit kembali dan melihat kuasa Tuhan. Don't worry, be happy. Mari pegang roti di tangan kanan. Yes, persiapkan dan saya jemput untuk bangkit berdiri. Dan saudara yang tidak masuk dalam perjamuan kudus, saudara juga saya jemput bangkit berdiri. Nanti habis ini kita akan berdoa bersama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sama-sama. El Shaddai,
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan amin. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari dari awal sama-sama nyanyikan lagu ini. Haleluya. Tak usah ku takut. Nyanyikan yang perlu mujizat Tuhan. Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang. Katakan sama-sama. Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah. Yang susah, Roh Kudus hiburku. Jangan cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Mari angkat roti di tangan kananmu. Kenapa kita tidak boleh khawatir? God in this control. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Yang kedua, trust in God plan. Tuhan punya rencana dan kedaulatan buat sampean semua, Pak Bu. Fokus on the present. Fokus kepada apa yang sedang saya hadapi bersama dengan Tuhan. Dan berdoa mencari bimbingan Tuhan. Percaya ke saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Pegang cawan berisi anggur. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah kehidupan. Dan ketika saudara mengambil cawan yang berisi anggur, kehidupan Yesus sedang menyatu dengan kehidupan saudara. Sehingga menolak segala kecemasan, menolak segala ketakutan, menolak segala kekhawatiran. Dan surga terbuka dengan segala kemurahan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dengan iman. Buka tangan saudara. Yang perlu mujizat kesembuhan letakkan di bagian yang sakit. Sementara tangan kanan kirimu di dada. Yang perlu mujizat lain letakkan tanganmu di dada. Saya akan berdoa yang lain semuanya. Masih ada mujizat. Bapa, demi nama Yesus, kami percaya bahwa semua yang kami alami, baik jodoh, kehidupan, rumah tangga, ekonomi, sakit, penyakit, God is in control. Semua dalam kontrolnya Tuhan. Kami menolak segala kecemasan, menolak segala kekhawatiran, menolak segala pembimbangan. Yang adanya percaya bahwa selama masih ada doa, selama masih ada iman, ada mujizat Tuhan. Terima mujizat itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin.